Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rian Bambang Sudrajat. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang cuci tangan. Waktunya kurang lebih 20 menit. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Ya, langsung aja. Mencuci tangan adalah proses secara mekanisme melepaskan kotoran dari kulit tangan dengan menggunakan sabun biasa dan air. Mencuci tangan adalah membasahi tangan dengan air mengalir untuk menghindari penyakit agar kuman yang menempel pada tangan hilang, benar-benar hilang. Kemudian waktu pelaksanaan untuk cuci tangan, yang pertama sebelum dan sesudah makan. Nah, kan makan itu kita harus bersih, jadi harus cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, setelah ganti pembalut, itu untuk perempuan. Kemudian yang ketiga, sebelum dan sesudah menyiapkan makanan, khususnya sebelum dan setelah memegang bahan mentah seperti produk ternak dan ikan. Kemudian yang keempat, setelah memegang hewan dan kotoran hewan, karena bisa jadi hewan itu terdapat bakteri virus sehingga masuk ke dalam tubuh kita dari tangan itu sendiri. Kemudian setelah mengusap hidung ataupun bersin di tangan, itu bakterinya bisa masuk ke hidung. Kemudian sebelum dan setelah memegang orang sakit, jadi kita kalau sebelum dan sesudah menjenguk orang yang sakit harus cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian setelah memegang fasilitas umum seperti wartel ataupun tempat umum lainnya. Kemudian pulang dan bepergian bekerja. Jadi sebelum berangkat bekerja dan sudah berangkat bekerja harus cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir sesudah buang air besar dan buang air kecil, itu pasti harus cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian manfaat cuci tangan. Mencuci tangan dalam upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat sangatlah penting dan mudah dilakukan. Ditinjau pentingnya dari segi yang pertama, kulit tangan banyak kontak dengan berbagai aktivitas benda dan lingkungan. Kemudian yang kedua, kuman bisa terdapat pada jari-jari, sela-sela kuku dan telapak tangan kita. Kemudian kontak mulut dan tangan saat makan ataupun minum itu juga bisa berbahaya. Kemudian dapat menimbulkan penyakit saluran pencernaan. Manfaat cuci tangan itu sendiri adalah yang pertama membunuh kuman penyakit yang ada di tangan kita. Kemudian yang kedua mencegah penularan penyakit seperti infeksi saluran pernapasan, yaitu flu dan batuk seperti itu ya. Kemudian flu burung, diare, disentri, tipus ataupun cacingan dan penyakit kulit lainnya. Kemudian yang terakhir, tangan menjadi bersih dan penampilan lebih menarik ketika kita sudah mencuci tangan. Kemudian langkah-langkah mencuci tangan. Yang pertama, letakkan tangan di atas. Kemudian telapak tangan di atas punggung. Ini yang kedua. Yang ketiga, masukkan ke sela-sela jari. Kemudian yang keempat, kunci. Yang kelima, jari jempol ditarik ke belakang. Kemudian yang terakhir, yang keenam, diputar ke depan dan ke belakang di telapak tangan. Nah, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Tidak ya? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya yang akan bertanya. Apakah itu mencuci tangan? Membasahi tangan agar terhindar dari penyakit. Membasahi tangan agar terhindar dari penyakit. Kemudian kapan aja waktunya untuk mencuci tangan? Itu setelah BAB, sebelum makan.
Kemudian apa saja manfaatnya? Membunuh kuman, terus mencegah penyakit. Yaitu manfaatnya bisa membunuh kuman dan mencegah terjadinya penyakit, khususnya yang terjadi pada sekarang itu yaitu penyakit ispa, flu dan batuk ya. Selanjutnya coba demonstrasikan mencuci tangan yang tadi diajarkan. 1, 2, Nah, itulah cara langkah-langkah untuk 6 langkah untuk mencuci tangan. Kesimpulannya, mencuci tangan sangatlah penting bagi kita karena dapat mencegah terjadinya penyakit, khususnya penyakit ispa, infeksi saluran pernapasan, yaitu flu dan batuk. Nah, mungkin itu yang dapat bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.